Poin maksimal melawan China menjadi target dan ada potensi amunisi baru gabung timnas Indonesia. Lalu yang menjadi pertanyaan, benarkah ada peluang Patrick Kluivert menerapkan strategi total football melawan China pada bulan Juni mendatang? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Bung Haris Pardede. Bung Harpa, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya, Bung Harpan, mohon maaf lahir batin kalau kita berbicara mengenai timnas pada saat ini, skema formasi yang ketika melawan Bahrain itu dianggap sudah menampilkan formasi yang terbaik. Apakah memang betul, memang sebaiknya sudah tidak usah diubah-ubah lagi, yang penting pemainnya sudah, formasinya sudah fix, pemain-pemainnya juga sudah ketemu nih kemudian pemain-pemain yang terbaik yang mengisi starting line-up, Bung Harpa. Iya, pada dasarnya kita masih atau selalu ingat dengan ungkapan don't change the winning team. Ya, jadi line up yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert di pertandingan lawan Bahrain saya pikir salah satu yang terbaik. Dan kita lihat dari bahwa Miftah Gawang misalnya Martin Paes sudah menjalankan tugasnya dengan baik, walaupun memang di pertandingan lawan Bahrain tidak banyak serangan yang ditujukan di pertahanan kita, hanya satu atau dua lah upaya dari lawan. Salah satunya adalah half chances yang ditembakkan yang diarahkan langsung ke dia, dan satu lagi adalah bola liar yang dihalau oleh Rizky Ridho. Kemudian di lini belakang ada Rio Hapner, kemudian Rizky Ridho dan juga Jay Itzes. Saya pikir ini juga sudah solid dan sudah terbukti selama round 3 sulit untuk dibobol lawan. 3 kali mencatatkan clean sheet menghadapi Bahrain, Saudi, dan juga menghadapi Australia 0-0 di GBK di pertandingan pertama. Begitu. Kemudian di tengah kita juga kedatangan salah satu engine room yang sangat penting, yang sangat komit dalam menjaga keseimbangan di lini tengah, itu Joe Pelupessy, dan ini juga membuat Tom Hai akhirnya bisa lebih leluasa untuk naik ke atas. Bahkan kalau kita masih ingat, gol kemarin pun diawali dari steal bola dari Joe Pelupessy, kemudian diteruskan ke Hai, kemudian Hai diagonal long passing kepada Lino sebelum diberikan kepada Ole untuk menjadi gol. Mungkin ada 1-2 pemain yang bisa dirotasi seperti Ragnar mungkin, ya kita nggak tahu. Kemudian juga Lino, karena Lino memang nanti tidak akan bisa main karena akumulasi kartu. Demikian juga Martin Paes. Nanti kemungkinan kalau memang tidak ada perubahan, dia harus absen lawan China 5 Juni nanti, kemungkinan posisinya akan diisi oleh Emil Laudero yang semalam juga membawa timnya menang 2-1 Palermo dari Salernitana. Gitu. Bung Harpa, apakah memang total football itu tidak cocok diterapkan melihat materi pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia? Ya, sebenarnya ini sudah jauh-jauh hari menjadi perbincangan ya, ketika nama Patrick Kluivert mencuat sebagai pelatih tim nasional Indonesia menggantikan Sintayong, jadi diperkenalkan tanggal 12 Januari di Hotel Mulia. Nah, saat itu banyak orang yang mengira kita akan memainkan total football, akan bermain all out attack. Tentunya ini ada 2 kendala. Pertama, kita mesti melihat materi pemain kita, which is menurut Alex Pastur itu tidak memungkinkan, dan kedua adalah waktu mepet bertemunya para pemain secara bersamaan. Berkali-kali saya mengatakan beda klub, beda timnas. Kalau di klub, misalnya Mas Egan atau mungkin pemirsa ditunjuk menjadi pelatih, seminggu lagi langsung main. Setiap hari kita bisa drilling para pemain tersebut untuk bermain yang kita inginkan. Ya misalnya bermain menyerang tiap pagi, sore terus bisa. Nah sementara di timnas tidak punya privilege seperti itu. Literally kita hanya kumpul bareng itu 2 hari sebelum menghadapi Australia. Bahkan latihannya mungkin hanya 1 hari bareng. Dan ini sulit untuk diterjemahkan oleh para pemain. Nah yang kedua yang paling penting lagi nih on the top of that adalah hasil. Berkali-kali saya ingin mencoba menginstal pemikiran bahwa jangan terbuai dengan kata-kata main cantik, ball possession lah, segala macam. Itu tidak ada yang ingat. Saya berani menggaransi tidak ada yang ingat satupun berapa possession kita saat kita menghadapi Saudi 2-0 di GBK. Tidak ada yang ingat. Tapi semua tahu skor kita menang 2-0 dan kita mendapatkan 3 poin di sana. Oleh karena itu harus diingat di sini kalau kita mau lolos itu bukan ball possession yang dicatat, bukan juga main cantiknya, main terbuka dan lain-lain, tapi berapa poin yang bisa kita hasilkan di grup C ini. Sejauh ini kita punya 9 poin, kemenangan lawan China nanti mau pakai 9 back, mau pakai back semua.
kalau kita melawan China itu, jadi kita harus dalam kesempatan dia menekankan I don't mind ya, using 901, jadi pakai pakai back 9 back, asal mereka menang dia tidak keberatan, dan saya pikir itu yang diterjemahkan oleh tim nasional kita saat menghadapi Bahrain kemarin. Ya, kondisinya kita ketika melawan China nanti timnas apakah mampu menampilkan penampilan terbaiknya, Bung Harpa? Ini kan Marcelino dan Martin Pas dipastikan absen begitu ya. Ada nama-nama yang mungkin cocok menggantikan mereka ini, Bung Harpa? Ya, kalau sejarah mentalitas harusnya cukup positif ya, menyusul hasil positif dari Bahrain kemarin. Nah, soal komposisi pemain ini memang ada dua yang mesti kita perhatikan di sini. Di bawah Mister Gawang, kita bersyukur PSSI sudah menaturalisasikan Emil Laudero in the right time. Ya, kemarin memang dia tidak tampil dalam 2 laga, tapi kan ada Martin Paes. Tapi apa yang kita khawatirkan dan mitigasinya pun sudah siap, yaitu Martin Paes tidak bisa tampil di laga menghadapi China karena dia mendapatkan kartu kuning saat kita mengalahkan Bahrain 1-0. Ini pun banyak yang luput ya, karena ada perbedaan antara match summary-nya PSSI dan AFC. Tapi di konfirmasi terakhir memang dia mendapatkan kartu kuning. Artinya kalau kita sepakat, kalau kita akumulasi nih penonton dan juga Mas Egan, deputi yang paling pas untuk menggantikan Martin Paes adalah Emil Laudero. Ya, dia punya kapasitas, dia punya histori, dia juga main di Serie B, dan Palermo pun saat ini timnya sedang lumayan, ya sedang menuju untuk masuk zona promosi lah kalau saya tidak salah. Sehingga saya pikir with all due respect ya dengan Nadio dan Hernando Ari, ini dua penjaga gawang nasional yang juga sangat luar biasa, tapi dengan kelebihan yang dimiliki Emil, saya pikir Emil akan step in untuk menggantikan Martin Paes nanti. Dan kita berharap ya akhir musim ini kan biasanya tim sedang title race atau trade ya, mudah-mudahan tidak cedera. Yang pertama. Yang kedua soal posisi Lino, kalau posisi Lino saya garansi standing point dari para penonton ini berbeda-beda. Ada yang menginginkan dia digantikan oleh Egy, ada yang menginginkan dia digantikan mungkin oleh Jess dengan mendorong Raklar lebih ke tengah, ada juga yang menginginkan bahkan Ricky Kambuaya untuk dijadikan double pivot, kemudian biarkan Tom Haye lebih maju ke depan. Nah, jadi kalau untuk mengganti Lino ini alternatifnya lebih banyak. Ini semua tergantung juga kan dengan dinamika sampai 60 harian ke depan. Ya, kita berharap semua pemain terutama di posisi Lino yang mirip AMC ini tidak ada yang cedera, sehingga nanti tinggal pelatih yang melihat kondisi terakhir itu pemain siapa yang paling siap menggantikan Lino. Bung Harpa, apakah kita masih membutuhkan pemain baru lagi? Ini kan ada potensi tambahan pemain naturalisasi ya. Ini ada Tristan Goyer yang kemudian tiba-tiba banyak namanya dibicarakan begitu. Tapi kemudian back lagi dan posisinya back kanan begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau saya pribadi sih saya pikir cukup ya kalau menurut saya. Karena sebenarnya kan kalau kita ingat ketika Martin Paes masuk di pertandingan pertama sekali di round 3 lawan Saudi, kemudian juga kita ketambahan Hilgers, Reinders, lalu Kevin Dix, Ole dan lain-lain, saya pikir itu sudah lebih dari cukup lah. Hampir setiap posisi saya pikir kita punya minimal 2 bahkan 3 pemain selevel. Sehingga yang lebih dibutuhkan atau diperlukan sekarang adalah chemistry. Dan itu kan menjadi isu ketika kita gagal menampilkan pemain terbaik ya di laga menghadapi Australia. Jadi pemain yang sekarang sudah cukup. Lini depan juga kita sudah punya Ole, gelandang juga kita sudah punya Joe Pelupesi dengan pelapis Varjener, bahkan Nathan, walaupun Nathan memang kurang maksimal karena jarang mendapatkan tempat di Swansea. Kemudian juga apalagi bek kiri kita semua tahu menumpuk di sana, ada 4 mungkin 5 pemain, di kanan juga demikian. Jadi hampir semua posisi sudah cukup. Dan yang perlu di sini ditekankan adalah yaitu tadi kompakan dan chemistry. Kebetulan untuk Tristan sendiri saya dapat info terakhir itu belum on the way lah. Itu. Jadi saya juga nggak terlalu kecewa karena ya kita semua sudah tercover. Mudah-mudahan gak ada yang cedera. Dan yang penting adalah setahu saya sekitar mungkin seminggu atau 10 hari sebelum kita menghadapi China itu agak ada lumayan waktu jeda waktu begitu ya untuk pemain berkumpul lebih cepat. Mudah-mudahan nanti kita ada satu match ya. Itu tadi mengempatkan para pemain supaya kita memastikan dulu nih kemenangan lawan China ini yang paling penting, karena kemenangan akan menggaransi kita 95% mungkin saya pikir kita akan lolos setidaknya ke round 4. Oke, baik. Kita harapkan persiapannya juga berjalan lancar supaya kemudian Indonesia bisa mendapatkan poin melawan China. Bung Harpan, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.